Sekarang deh. Kamu nanya. 사실은 오늘 너와의 만남을 정리하고 싶어 널 만날 거야 이런 날 이해해 Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu sumber pelayanan publik. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Selanjutnya kita masuk pada pelayanan publik yang bisa dijual. Setiap penyediaan pelayanan publik sebenarnya membutuhkan biaya pelayanan atau cost of service production. Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual antara lain pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan transportasi publik, pelayanan pos, pelayanan telekomunikasi, pelayanan listrik dan energi, pelayanan penyediaan perumahan rakyat, pelayanan tempat rekreasi, pelayanan pendidikan, pelayanan jalan tol, pelayanan irigasi, pelayanan pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pelayanan pengolahan sampah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain, yang pertama, adanya barang privat versus barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama ada barang privat. Barang privat ialah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Contohnya makanan, listrik, dan telepon. Berikutnya ada barang publik, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi. Dan selanjutnya, campuran antara barang privat dan barang publik. Terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan barang publik, karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut. Contohnya, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya, melalui yang pertama, pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Dan yang terakhir, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supply of service. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan bagi pemerintah, karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja, pemerintah tidak boleh melakukan maksimalisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost, memberikan subsidi, ataupun memberikannya secara gratis. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Biaya perizinan atau lisensi relatif kecil, umumnya berupa biaya administrasi dan pengawasan yang didasarkan pada kategori perizinan dan ada tidaknya keuntungan yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu mengenai dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Alasan adanya pembebanan langsung atau direct charging yaitu yang pertama, tidak semua orang dapat menikmati barang publik sehingga tidak adil apabila biayanya dibebankan kepada semua orang melalui pajak. Yang kedua, adanya pelayanan yang membutuhkan sumber daya yang mahal dan langka sehingga apabila dikonsumsi publik harus didisiplinkan atau dihemat. Contohnya yaitu pembebanan terhadap penggunaan obat-obatan medis. Lalu yang ketiga, adanya variasi dalam konsumsi individual yang berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Contohnya yaitu rekreasi. Lalu selanjutnya yang keempat,
adanya jasa yang digunakan untuk operasi komersial dan untuk kebutuhan domestik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pembebanan dilakukan untuk mengetahui dan skala permintaan publik atas suatu jasa jika jenis dan pelayanan standar tidak dapat ditentukan dengan tegas. Meskipun sudah dijelaskan alasan perlunya pembebanan tarif pelayanan, tetapi ada juga argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu meliputi yang pertama, adanya kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Jadi, untuk menetapkan tarif diperlukan adanya pencatatan dan pengukuran yang handal. Yang kedua, yaitu yang miskin tidak mampu membayar. Yaitu, dengan adanya kesenjangan ekonomi dan pendapatan, tentunya akan menyebabkan orang dengan keadaan ekonomi yang rendah tidak akan mampu membayar pelayanan dasar yang seharusnya mereka dapatkan. Contohnya seperti pendidikan dan juga kesehatan. Dan yang ketiga yaitu adanya eksternalitas, merit good, dan juga persyaratan legal. Eksternalitas positif atau spillover effects merupakan tarif pelayanan yang terlalu tinggi sehingga membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya. Begitu juga dengan barang merit good yang mungkin lebih baik diberikan secara gratis seperti pendidikan. Selain itu juga seperti persyaratan legal yang dicantumkan dalam undang-undang bahwa ada peraturan yang mewajibkan sekolah selama 9 tahun. Maka kebutuhan tersebut dianggap bebas dari tarif pelayanan publik oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, maka akan semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Meskipun demikian, dalam praktiknya, permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun, perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Selanjutnya, yaitu kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain yaitu pajak, pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset milik pemerintah, utang, pembiayaan defisit anggaran, atau dengan melakukan pencetakan uang. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu penetapan harga pelayanan. Jika pemerintah hendak memberikan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya cost untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Akan tetapi untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan. Karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan yang terakhir, biaya apa saja yang harus diperhitungkan, apakah hanya biaya operasional langsung atau current operation cost, atau perlu juga diperhitungkan biaya modal atau capital cost. Berikutnya metode penentuan harga pelayanan publik. Yang pertama ada gross margin pricing. Metode penentuan harga jual dengan gross margin pricing pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang tidak membuat sendiri produk yang dijual, tetapi hanya membeli dari pemasok, kemudian menjualnya kepada pelanggan. Berikutnya full cost pricing. Metode harga jual dengan metode full cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel untuk menghasilkan barang atau jasa. Harga jual ditetapkan dengan cara menghitung semua biaya untuk membuat produk, barang atau jasa atau biaya produksi ditambah persentase keuntungan ditambah biaya operasi. Berikutnya ada direct cost pricing.
Beberapa dengan metode full cost pricing yang mendasarkan harga jual dengan memperhitungkan semua biaya atau full cost, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Metode direct cost pricing menetapkan harga jual hanya dengan memperhitungkan biaya variabel saja. Oleh karena itu, metode ini juga disebut variable cost pricing. Time and material pricing. Pada dasarnya, berbagai metode penentuan harga jual hampir semuanya mempunyai langkah yang sama. Pertama, menghitung biaya produk, kemudian menambah presentasi tertentu untuk mendapatkan laba. Subsidized cost pricing. Metode harga jual produk barang atau pelayanan harga. Metode ini adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Jika pada metode yang lain, pada umumnya harga jual dihitung dengan menambahkan margin atau markup atas biaya terjadi, pada metode ini justru dikurangi atau dilakukan markdown terhadap total biaya produksi barang atau pelayanan. Margin cost pricing. Metode marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost pricing memperhatikan biaya operasi variabel dan biaya overhead semi variabel yang terjadi, ditambah dengan biaya penggantian atas aset modal yang sudah usang dan biaya penambahan aset modal untuk meningkatkan kapasitas produksi yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu penentuan harga pelayanan publik merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan metode yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan dapat diakses oleh semua masyarakat dengan harga yang terjangkau dan adil. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami cari. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.